Tapi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang sayang, yang tulus banget pengen pengen memperjuangkan, artinya, "Oh, aku pengen ngeliat Maggie bahagia," itu 100% saya yakin Allah akan balas kebaikan orang-orang yang sayang sama saya dan suami saya, baik Tante Mel maupun Kak Sinta dan keluarga besar gitu ya. Karena itu segala kebaikan itu tidak ada yang sia-sia gitu loh. Karena memang kita tuh butuh orang-orang yang selalu mengarahkan kita untuk jadi lebih baik, artinya kayak, "Oh, Maggie tuh begini maksud bahasanya," kayak gitu. Karena kan itulah proses ya Pak, Bu, karena nggak pakai pacaran, langsung nikah. Jadi pacarannya itu ya sekarang, masih pacaran ini, gitu. Dalam rumah tangga kita masih pacaran, itu sih, kayak begitu. Jadi eee, kalau dibilang Mbak Meggy lagi memperjuangkan, nggak cuma saya, bukan cuma saya yang memperjuangkan rumah tangga ini, tapi suami saya juga. Karena dia juga banyak ujiannya, kayak gitu. Tapi Suami yang saklek, punya pendirian, kalau udah AA gitu loh. Jadi kalau di sini tuh istri harus nurut sama suami, titik. Gitu. Kalau aku lebih belajar bukan suamiku aja, baik suamiku dan mungkin keluarga besar gitu ya, kayak tapi nggak semua sih, mungkin bukan ini ya, karakter gitu. Orang-orang tertentu aja. Jadi kalau maunya didengar, maksudnya kalau aku salah misalnya di satu pembahasan gitu ya, Mas. Jadi kalau menurut suamiku itu, "Kamu tuh begini-begini," ya udah diem aja gitu. Ngerti nggak? iya, Jadi kalau ada apa-apa, misalnya kalau di sini lebih perempuan itu harus diem, gitu. Kalau kita bicara menjelaskan berarti itu namanya membantah. Jadi apabila kita dalam posisi benar, tapi suasana misalnya lagi panas, terus kita tetap dengan kebenaran kita tuh, itu akan dibilang membela diri dan artinya tidak patuh, tidak taat, gitu. Jadi biarkan waktu yang akan berbicara bahwa kebenaran itu tidak akan tertukar dengan satu kesalahan gitu loh. Tapi finally setiap manusia itu kan memang punya apa ya, hati nurani terdalam yang sangat baik. Pasti finally dari setiap perdebatan gitu pasti kita akan menyadari kesalahan kita masing-masing. Yang tapi aku selama alami 3 sih, tahun oke, Mbak, selamat insya Allah enggak, Mas. Enggak. Insya Allah enggak ya kalau KDRT. Tapi kalau aku lebih ngerasa berat kalau ada pihak yang ikut campur, tapi ikut campur itu bukan meluruskan gitu, tapi malah memperkeruh gitu. Itu sih. Makanya ini benteng pertahanannya adalah kita hanya mengizinkan orang-orang yang sayang sama kita, yang ingin baik sama kita, yang bisa ikut dalam hal ini gitu. Misalnya kalau dalam hal-hal yang kita mungkin nggak sejalan, kita ada orang yang kita panggil yang dituakan sama kita berdua gitu. Supaya kita, oh gini-gini, oke. Supaya apa ya, ya orang yang kita malah kayak bikin kita jadi nggak tenang gitu. Karena kan namanya rumah tangga itu kan ada orang yang suka, ada yang enggak gitu kan. Kita juga nggak bisa maksa orang yang nggak suka untuk suka, kayak gitu. Intinya seperti itu, Mas. Nah, tunggu Mas bentar, tunggu nih. Kalau pertengkaran yang berat sih insya Allah enggak ya, nggak ada pertengkaran yang berat gitu. Pada dasarnya mau ada orang yang nggak suka sama rumah tangga kita juga, orang kita baik-baik aja kok, gitu kok. Artinya kita nggak akan mau disuruh untuk berpisah gitu. Orang suamiku cinta, akunya cinta mau gimana gitu ya, dijalanin aja gitu. Aku cuma minta sih bagi pihak-pihak yang nggak tahu banget bagaimana saya dan suami gitu, ya udahlah gitu, artinya mendoakan aja yang terbaik, mengikhlaskan dan mendoakan yang terbaik gitu. Semoga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai janahnya Allah gitu ya. Karena sebenarnya apa ya, kalau suamiku orangnya kan cuek gitu, akunya yang baperan Mas gitu loh. Yang baperan dan aku bisa tahu nih orang nggak suka sama aku gitu, sama rumah tanggaku gitu ya. Kayaknya kepengen banget aku pisah gitu. Aku juga justru yang gimana gitu, ngerti nggak? Yang aduh aku gimana gitu, sedih gitu. Kalau suami kan orangnya cuek kan biarin aja gitu kan. Kalau aku kan lebih mikirin gitu.
Tapi ya intinya intinya dari kita berdua, kita akan terus berjuang untuk mempertahankan dan kita akan terus sama-sama. Karena suamiku sendiri bilang, "Saya akan berhenti bertanggung jawab kepada kamu sampai saya mati." Kita. Jadi itu udah cukup buat aku. Sweet banget ya. Ada lagi yang Sweet lain mau nanya? Saya akan bergini, terus kapan kamu akan ini gitu? Bukankah karena ini gitu. Saya memperjuangkan rumah tangga saya karena saya cinta. Cukup aku dengar itu. Di bulan baik ya Mas, ini kita di penghujung hari kemenangan ya kan? Detik-detik kita memenangkan ibadah kita selama 1 bulan ini gitu ya, insya Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Sia-sia kalau misalnya kita suudzon atau kita menghasut-hasut orang. Kalau saya sih bisa kembali lagi menghimbau untuk semua yang menonton ya, siapapun yang mengenal atau tidak kenal saya, cuma minta doanya dan aku minta maaf lahir dan batin kalau gara-gara postingan saya jadi masyarakat berasumsi yang negatif. Saya minta maaf lahir dan batin ya. Tidak ada apa-apa dalam saya, baik-baik aja. Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan mungkin kalau ada faktor-faktor orang-orang yang tidak suka yang menginginkan kehancuran rumah tangga kami, semoga Allah ampuni dosanya gitu ya, dan semoga diberi kelapangan hati untuk bisa menerima dan mengikhlaskan rumah tangga kami, semoga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai jannah Allah. Gitu. Amin. Dan sakitnya itu nggak tahu ya, aku sih waktu aku belum pindah ke Makassar sih aku nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Cuma aku kepikiran aja gitu, Mbak. Ada netizen yang nge-DM, dia bilang, "Mbak, coba deh lambungnya itu di terapi pas," katanya di Makassar ada. Oh iya, aku mau deh. Gitu, terapi pas itu jadi tidak ada obat-obatan kimia apapun, hanya dengan gerakan-gerakan gitu ya. Jadi aku mau coba itu, terus dia juga bilang, "Mbak, diruqyah deh," karena kan lambung itu juga bisa karena ayin, bisa juga karena sihir gitu kan, karena tidak menutup kemungkinan karena kan Mbak Megi itu kan public figure, suami tokoh masyarakat, bisa jadi mungkin ada ayin atau sihir yang harusnya misalnya kena ke suami karena Mbak Meginya emang nggak kuat, jadi mentalnya kena ke istrinya kayak gitu. Jadi ini kan pencegahan lebih baik gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati, coba deh Mbak gitu, nanti sama suami. Jadi aku berpikir, oh ya kenapa enggak kalau emang ini nggak bersuuzon, tapi kan gitu ya, ikhtiar gitu ya, aku ikhtiar, mudah-mudahan ada kesembuhan dengan cara ini, dengan cara yang ini gitu kan. Karena kan aku selama bertahun-tahun aku mengkonsumsi obat GERD gitu kan, karena aku ada GERD, sakit lambung, terus yang lucu, yang apa sih, astagfirullah ya, artinya ntar tiba-tiba muncul benjol di sini gede. Kan saya kasih foto ke Mas Abi ya, kita tertunda wawancara ya. Semenjak saya posting yang saya posting yang lilin itu, terus besoknya saya bengkak Mas di sini. Gede, bengkak gede banget di sini. Terus mau besoknya lagi saya bilang udah deh, mudah-mudahan sampai saya minum obat tiba-tiba bengkak Mas di sini Mas. Kayak orang habis di KDRT. Jangan sampai saya muncul di TV nauzubillah min dzalik nanti jadi fitnah buat suami saya. Saya makanya nggak mau Mas, gitu kan? Karena memang benar saya bukan diapa-apain suami saya, tapi memang saya sakit. Gitu. Oh berarti bukan karena makanya KDRT besok ya, ini saya mau ke rumah sakit, mau dicek, udah diperiksa. Bukan ya. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan ya, gitu kan, jangan. Bukan. Benar, karena memang saya sakit ya. Sakit itu bengkak. Makanya saya lebih baik saya diam dulu aja dulu sampai sembuh agak lebih baik tuh bengkaknya gitu. Kalau ini kan karena makeup, kalau nggak makeup ketahuan tuh masih jadi kayak ada air gitu di sini bengkak. Alhamdulillah, dan saya terus saya udah ke dokter kemarin juga. Ada Mas Abi lihat kan, saya ke dokter. Saya kasih obat alergi, saya dikasih obat mengempeskan bengkak gitu ya. Terus dari gitu saya berobat ronsen gigi, ke dokter gigi dan lain-lain. Mudah-mudahan ada kesembuhan. Belum Mas, karena kan ruqyahnya itu sendiri harus sama suami. Kebetulan jadwal suami padat. Insya Allah mungkin saya baru terapi pas aja dulu, terapi yang gerakan itu yang supaya saya sembuh dari GERD-nya. Nanti yang ruqyahnya itu insya Allah mungkin habis Lebaran, karena memang suami saya di sini cuma beberapa hari langsung dinas lagi, balik ke daerah konstituennya di Bone gitu kan. Kembali karena kan memang suami mau Lebaran di sana kan bersama ada ibu mertuaku. Kalau aku pribadi mungkin habis Lebaran baru
ke sana. Mungkin aku kira-kira Lebaran ketiga kali baru ke Bone, jadi nanti balik dari Bone bareng sama suami. Intinya doain aja yang terbaik ya Mas, aku baik-baik aja gitu kan. Memang tidak mudah pernikahan dengan beda budaya, bahasa tanpa ada pendekatan tersendiri gitu kan. Terus juga aku hijrah gitu, bawa anak-anak gitu kan. Terus lagi apa ya, keluarga waktu menikah, keluarga suami juga tidak ada yang tahu gitu, artinya suami belum beritahu tapi tidak ada yang hadir gitu, karena memang kan nggak memang tidak diundang gitu, memang kita menikah gitu, menikah tanpa dihadir keluarga suami, jadi mengenal satu sama lain itu setelah menikah gitu. Jadi memang ya kondisinya ya memang mereka belum tahu juga karakter saya gitu loh, karena kan kalau saya tuh orangnya kan apa ya, keras juga. Saya orangnya ada egonya tinggi juga. Terus saya juga orang yang terbilang kalau udah maunya A, B, B gitu. Jadi ya orang harus ngedenger aku juga. Nah, terus kalau di sini keluarga besar tuh nggak bisa begitu kalau di sini gitu. Jadi kalau di sini perempuan itu ya harus patuh gitu, harus nurut. Kalau salah ya diam, kalau bener juga harus diam. Kayak gitu. Awal-awal kan berontak gitu kayak, orang bener masa harus diam ya, di sini harus begitu. Kalau sekalipun kita benar, kita harus diam. Karena itu yang terbaik. Gitu. Ya, alhamdulillah sampai detik ini saya masih ada di rumah suami saya di Makassar bersama ketiga anak saya. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Saya cuma bisa gitu karena saya juga berusaha untuk memperjuangkan memiliki rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Kembali lagi, saya itu cuma manusia biasa yang pasti tempatnya salah. Salah pasti ada di saya. Balik lagi, saya cuma manusia biasa. Pasti tempat hilaf di kami sebagai manusia biasa, ya kan? Proses pembelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi itu nggak mudah. Kalau netizen bilang kenapa sih selalu melibatkan mengatasnamakan Allah, ya iyalah, karena kesempurnaan milik Allah, kekurangan udah pasti milik kita semua gitu loh. Jadi kalau saya membawa-bawa nama Allah ya pasti kan alangkah lebih baik dalam setiap kita melangkah, dalam berbuat gitu, dalam berbuat, bersikap, berucap, kita selalu melibatkan Allah agar kita ada pakemnya, agar kita ada remnya untuk jangan sampai kita berbuat kesalahan yang lebih jauh gitu karena kita nggak pernah melibatkan Allah kayak gitu. Makanya kalau saya pribadi apa ya, dari setiap postingan yang ada saya hanya bisa berharap itu bisa menjadi bahan muhasabah diri untuk diri saya sendiri, juga untuk semua yang melihat gitu ya. Tapi bukan berarti itu menjadi gambaran bahwa itu adalah kehidupan pribadi saya yang saya ungkapkan di situ, itu tidak gitu. Karena banyak sekali yang saya share di Instagram saya tentang parenting, dan saya rasa bukan cuma saya, tapi mungkin Instagram orang lain yang nyeritain tentang kehidupan. Banyak teman-teman saya yang selebgram nulis gitu tentang seolah-olah tentang rumah tangganya, padahal enggak loh. Saya selalu berpikiran positif loh, rumah tangganya dia baik-baik aja gitu. Bukan karena apa ya? Bukan karena oh lagi posting begitu berarti besok mau cerai. Oh, berarti suaminya udah nggak bisa ngasih apa-apa. Alhamdulillah, berkecukupan bahkan lebih gitu. Jadi ntar kalau udah nggak bisa ngasih ntar ditinggalin, artis kan begitu. Astagfirullah, marah loh artis-artis semua kalau kita dibilang begitu. Kehidupan artis emang begitu. Yang kayak gimana kehidupan artis emang begitu. Jangan pernah ngejudge kehidupan seseorang karena kalian nggak tahu. Artis sama. Artis aja beda, ada artis film, ada sinetron. Memang artis, tapi kan apa ya? Artis itu terus jelek gitu. Nggak bisa begitu, nggak bisa kita underestimate sama orang, seuzon sama orang, nggak bisa. Nggak boleh, apalagi ini lagi bulan suci Ramadan, bulan yang selalu dinantikan, ya kan, dilipat gandakan segala amal ibadah kita. Masa kita berlomba-lomba nulis statement komen yang jelek-jelek tentang kehidupan. Oh, kalau artis berarti begitu ya. Kenapa artis begitu, ya kan?
nggak boleh begitu, nggak boleh bersuuzon. Karena pada dasarnya, nah yang namanya manusia, mau artis, mau pejabat, mau orang biasa kayak, mau guru kayak, mau dosen, semua pada dasarnya punya hati nurani baik. Semua pengen menjadi manusia yang baik. Karena kebaikan itu adalah ibadah, itu amalan ibadah, bekal untuk kita kembali kepada Allah. Udah, intinya itu. Saya minta maaf lahir batin, maafin lahir batin kalau saya ada salah. Tapi balik lagi, saya pasti salah karena saya manusia biasa. Tapi saya bukan mau posting untuk mengatakan kalau saya akan berpisah, enggak. Niat untuk tinggal di Jakarta ada, orang rumah saya ada di Jakarta. Ini kan rumah suami, gitu kan. Ada, gitu. Saya pengen tinggal di Jakarta kalau saya nanti udah di pensiunnya nanti mungkin mau bikin usaha sama suami, ya kan di hari-hari tua kami. Ya namanya rumah tangga pasti punya target dan punya cita-cita gitu kan. Tapi tidak kembali ke Jakarta tanpa ridho dari suami, nggak mau gitu. Pengennya semua baik-baik aja dan suami saya bilang, saya akan memberikan yang terbaik, akan menafkahi kamu sampai saya mati. Terus kalaupun di luar sana banyak yang mungkin nggak suka sama rumah tangga kami yang apa kayak udah bisa aja ini gitu ya kan. Tapi suamiku mematahkan dengan kata-kata, ini rumah tangga saya akan perjuangkan dan saya tidak mau gagal lagi. Dan itu udah cukup buat saya. Jangan sampai jadi gosip lagi nih ya. Saya di Makassar, suami saya di Bone. Nanti selesai Lebaran berapa hari, baru saya ke Bone. Begitu. Jadi kalau nanti saya posting foto mungkin hanya sama anak-anak, bukan karena saya lagi berat. Nanti saya nyusul ke Bone. Tapi nggak tahu juga ya, kalau nanti anak-anak diajak diskusi juga mungkin mau ke Bone, mungkin juga saya bisa juga nanti saya lebaran bareng suami di Bone. Ya kita nggak tahu nanti kelanjutan, maksudnya bagaimana anak-anak maunya. Karena kan Malaysia ini kan pesantrennya di Bone, mungkin boring gitu kan, pengennya di Makassar dulu, kayak gitu. Ya sesuai, suami saya menepati janjinya untuk apa ya, untuk fleksibel aja. Dimanapun istrinya mau, selama itu membahagiakan saya, dia support gitu. Terus kalau misalnya rumah tangga itu ada percekcokan itu pasti ada ya. Aku nggak mau dibilang Mbak Megi ini nih Muna kayak gitu. Ya rumah tangga itu pasti ada perselisihan, apalagi beda budaya, Mbak, bahasa. Saya bawa anak, suami saya bawa anak. Itu untuk ngeklopin jadi satu, itu butuh proses yang panjang. Kita sama anak kandung sendiri aja, kita pasti ada perselisihan kayak nggak suka anak kita ngambil keputusan ini gitu-gitu. Apalagi ini dua kepala rumah tangga jadi satu. Saya tadinya kepala rumah tangga dengan anak-anak saya, suami saya sendiri dengan anak-anaknya menjadi satu. Belum lagi di sekeliling kami keluarga yang nggak paham dengan tujuan pemikiran saya. Ya kan saya maksudnya begini gitu. Terus keluarganya berasumsinya lain misalnya. Itu kan juga bisa jadi konflik. Nah, untuk meluruskan itu semua itu butuh effort yang luar biasa, butuh perjuangan, Mas, Mbak, gitu. Jadi ini memang tidak mudah, bukan buat saya aja nggak mudah, tapi buat suami saya sendiri, gitu. Dia harus ngebawa saya ke tengah-tengah keluarganya dengan perbedaan gaya hidup saya secara pribadi, kebiasaan-kebiasaan saya, gitu. Yang mana dia perkenalkan dengan yang keluarganya yang mungkin emang karena nggak kenal saya kan kayak gitu. Tapi saya pribadi sih hanya bisa bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau memang bisa menyayangi seseorang dengan hati yang bersih karena Allah, pasti nggak akan ada kebencian. Kalau kita bisa menilai orang secara positif, pasti nggak akan ada hal yang negatif bisa masuk kayak gitu sih. Izinkanlah aku bisa berbahagia dengan suamiku, dengan apa adanya kami, dan kami berharap semua orang bisa menerima kami apa adanya. Karena ini memang cara kami untuk saling mencintai, ya caranya seperti ini gitu. Jadi kami harap orang-orang jangan gini, ini begini udah cerai aja, gampang banget kalau orang mau ngomong cerai ya. Aku sih pribadi kayaknya mungkin kalau
kalau kita yang ngomong, misal aku, udah deh ini deh ngambek gitu ya. Kita yang ngomong, tapi kalau orang yang ngomong kayaknya sedih banget gitu. Gitu sih. Kita cuma bisa minta maaf dan minta dimengerti oleh semua pihak yang mungkin belum mengerti banget siapa kami gitu. Karena pada dasarnya juga kami cuma butuh doa dan support yang baik-baik untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biasanya kalau menjelang 10 hari jelang Ramadan, jelang Lebaran itu, aku suka sambung ayat sama anak-anak gitu. Alhamdulillah kebetulan hari ini pas banget nih tadi aku ini kemarin kan aku kan biasa perempuan kan libur ya, datang bulan gitu ya. Nah, insya Allah malam ini gitu bisa sama anak-anak bisa sambung ayat gitu, bisa teraweh gitu. Biasanya kan kalau tradisi di Jakarta tuh biasanya terawih tuh Rifki yang jadi imam gitu kan. Sholat wajib, sunnah dia yang jadi kalau sholat terawih dia yang jadi imam, terus kalau sholat wajib dia jadi imam gitu kan. Seperti tradisi yang biasa aku jalanin dulu di Jakarta gitu ya. Aku sih pengennya malam ini bisa terawih bareng sama anak-anak gitu ya. Terus bisa sambung ayat sama anak-anak gitu ya, sambil ngelancarin lagi hafalannya Kakak Rifki kayak gitu. Ya paling itu aja sih. Yang biasanya rutinitas biasanya aku bikin kue, tapi kebetulan tahun ini aku tidak bikin kue. Biasanya aku kasih hampers kan buat keluarga gitu, hasil karya sendiri gitu ya, dari zaman di Jakarta kan juga begitu gitu ya. Entah puding lah, entah kue kering, cooker gitu. Tapi tahun ini enggak, dikarenakan aku lebih pengen fokus yang kayak aku bolak-balik ke dokter gitu kan, penyembuhan gigi aku, terus banyak hal lain deh gitu kan. Dan apa ya, kalau di Jakarta itu kan bala bantuannya banyak Mbak gitu kan. Ada orang tua, ada adik, ada kakak gitu ya. Jadi kalau pada saat aku lagi bikin kue begitu atau bikin puding atau hampers yang mau dibagi-bagikan itu, buah tanganku buat orang-orang tersayang itu kan biasanya aku si Al ini dijagain neneknya gitu ya. Kalau di sini ART udah pulang lebih dulu karena rata-rata di sini ART tuh puasa tuh nggak kerja tapi mereka di kampungnya gitu. Jadi aku sendirian gitu dengan rumah yang sebesar ini, ya otomatis akhirnya kegiatan aku yang biasanya aku mungkin bikin kue atau bikin-bikin seperti itu, kreativitas aku itu aku alihkan untuk fokus ke anak-anak dan untuk ke rumah aja. Iya, ya cuma kalau di Bone itu pasti aku sholat tarawihnya tuh di masjid sama suami ya, sama anak-anak gitu. Tapi kalau di sini aku sholat tarawihnya di rumah, aku kerjakan sendiri gitu kan. Nah, tapi ini kan udah menjelang aku pengen, aduh mudah-mudahan aku dapet ya malam Lailatul Qadar. Pengen apa ya? Pengen juga gitu sholat tarawih di masjid gitu sama suami gitu ya. Tapi sibuk Mbak suami. Jadi aku mikir, aduh aku kalau ngajak tarawih bareng Al kredit banget gitu. Jadi akhirnya Al belum bisa dibilangin gini, Al bahaya Al, dia takutnya kabur-kabur kemana-mana gitu loh Mbak, kita lagi sholat gitu kan. Jadi aku mikir belum bisa deh, mungkin insya Allah tahun depan mudah-mudahan sehat panjang umur udah bisa dikasih tahu kita sholat bareng dia ya, kamu jangan kemana-mana, mungkin bisa gitu. Karena aduh aku pernah ngajak Al sholat yang khawatir karena satu kampung itu masih keluarga suami. Jadi kalau Al jalan-jalan ke sana kemari gitu aku masih nggak begitu khawatir. Tapi kalau di sini Mas ngeri ya kan, kota besar gitu kan, Makassar. Jadi aku lebih pilih sholat di rumah ya. Ya mudah-mudahan di masjid sini Al Markas gitu sama-sama pengen banget. Tapi untuk makanan-makanan juga seperti aku bilang, nggak bisa masak, nggak bisa ini karena kesibukan tenaga aku udah habis untuk ngerjain beres-beres rumah, rapi-rapi, terus sama buat jualan online aku ya. Kan rame tuh alhamdulillah yang beli. Jadi otomatis ke situ Mbak, packing gini-gini. Jadi aku nggak sempat untuk ngerjain yang kayak masak ketupat gitu-gitu nggak. Tapi kalau di Jakarta memang aku kerjain itu sih. Kalau di sini yang gampang aja gitu, yang fleksibel aja. Banyak yang nawarin, Mbak Megi mau pesen nggak? Jadi aku langsung pesen-pesen aja ke mereka kayak gitu. Praktis gitu kan. Jadi aku pikir tenaga aku bagi untuk ngerjain yang lain kayak gitu. Mbak kerjaan rumah tangga Mbak kayak nyuci ya kan, ngelap-ngelap, nyapu, ngepel, pokoknya semua. Salah ya, maaf banget kemarin-kemarin aku belum bisa
ngomong sama kalian bukan karena aku menghindar, bukan tipe aku menghindari kalian teman-teman wartawan, tapi karena memang aku qadarullah sakit ya. Terus kemarin juga aku tampil juga semua itu pakai efek-efek, sebenarnya aku tuh bengkak Mbak di sini. Kalau pakai kerudung memang ketutup ya kan, cuma aku nggak nyaman aja gitu. Karena kan kalau kita ngomong kan, kalau kita video ini pasti kan pakai kamera yang apa adanya bukan efek kan. Nah, terus nggak lama di sini aku bengkak Mbak. Terus nanti pindah Mbak ke sini bengkak Mbak gitu. Makanya aku juga nggak ngerti ya itu sakit apa. Tapi kembali lagi tidak akan terjadi kalau bukan kehendak Allah ya, udah qadarullah. Makanya ini kita lagi, aku pribadi lagi pengen berobat gitu ya. Sekarang secara medisnya dulu deh. Coba mungkin karena tulang gigiku apa akar gigiku yang bermasalah ini yang mesti diobatin apa, tapi sih ada yang keluar gitu memang kayaknya mesti ditindak secara operasi gitu ya. Nanti setelah ini baru aku mau terapi pas, terus aku mau diruqyah juga, mudah-mudahan ada kesembuhan lahir batin untuk aku. Amin. Kesembuhan tanpa meninggalkan. Ya. Amin. Dapat